تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita semua hadir kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia dan di waktu yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah yang Maha Agung bersumpah dengan hari-hari yang agung, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu. Jadi amal pada hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah jangan disia-siakan. Perbanyak amal soleh, perbanyak taubat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan ibadah puasa. Jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Terakhir 129. Sekarang kita masuk ayat 130. Kita baca sampai 132, Bapak Ibu. Pekan kemarin yang belum selesai tafsirnya 129 deh. Ya, kita baca dari 129 sampai 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Baik, ayat sebelumnya bicara tentang apa? Perang ya, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka tidak melakukan dua perkara, yaitu tidak sabar dan tidak bertakwa. Padahal kunci kemenangan itu adalah sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sabar untuk segera mengambil harta rampasan perang. Akhirnya mereka turun, kemudian mereka mengabaikan pesan Rasulullah untuk tetap berada di atas bukit Uhud. Sedangkan dalam perang Badar, walaupun pasukan muslim jumlahnya sedikit dan mereka dikatakan oleh Al-Quran adzillah di ayat 123, walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adzillah, lemah. Ya, lemah secara jumlah, lemah secara persenjataan, lemah secara mental, Bapak Ibu. Secara persiapan itu lemah karena memang kaum muslimin berangkat bukan untuk perang tapi untuk apa? Mencegat pasukan dagang, tapi Allah takdirkan mereka berperang. Namun meskipun dalam keadaan terbatas, kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah SWT sebab mereka sabar dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu dalil bahwa kemenangan itu tidak bergantung kepada jumlah pasukan, Pak. Kita sudah belajar ini di surah Al-Baqarah akhir juz 2. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Kita sudah belajar tentara Talut melawan tentara Jalut. Tentara Talut waktu itu hanya ada berapa orang? Dalam satu riwayat 313, sama dengan jumlahnya perang Badar. Tetapi tentara Jalut ada 10.000 orang, jemaahullah, dan Allah membuat tentara Talut menang, Bapak Ibu, karena mereka adalah orang-orang yang sabar dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Baik, dalam perang Badar, karena kaum muslimin sabar dan bertakwa, Allah berikan mereka pertolongan. Pertolongannya berupa apa? Malaikat. Ada berapa malaikat yang diturunkan? Di ayat 124 3.000. Di ayat 125 5.000. Kata Allah, in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan bertakwa, maka Allah akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, pada bagian ini yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang riba. Apa kaitannya riba dengan perang, Pak? Kok tiba-tiba loncat dari perang bahas riba? Jemaah rahimakumullah. Biasanya kan dari perang itu bahas harta rampasan perang itu kan. Tapi ini enggak. Dari perang bicara tentang riba. Nah, menurut kebanyakan ulama tidak ada kaitan antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan ini. Mereka memasrahkan atau menyerahkan penempatan ini kepada Allah, bersifat tauqifi, karena ini maunya Allah dan Rasulnya, begitu. Tapi ada sebagian kecil dari ulama, Bapak Ibu, ya, ahli munasabatul Quran, ya, mereka yang ahli dalam menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kata mereka, ada kaitannya riba dengan perang Uhud. Nah, perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan karena pasukan pemanah sekitar 40 orang, mereka mengabaikan pesan Nabi gara-gara apa?
harta. Gara-gara harta. Ya, gara-gara mereka sangat mencintai harta dunia, harta rampasan perang, mereka lupa pesan Nabi dan mereka meninggalkan apa yang sudah Nabi pesankan sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, begitulah manusia kalau sudah sangat cinta kepada harta. Ya, lupa pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Nah, begitu juga kata para ulama, orang kalau sudah sangat cinta kepada harta dunia, maka dia akan melanggar larangan Allah, dan di antara larangan Allah yang dilanggar adalah riba, Bapak Ibu. Ya, orang kalau sudah pikirannya harta, duit, jemaah rahimakumullah, kekayaan, maka orang-orang dulu biasanya mereka yang kaya-kaya ingin menambah kekayaannya, mereka pinjamkan uangnya kepada orang-orang miskin, lalu orang miskin itu disuruh bayar lebih daripada pinjamannya. Ketika mereka tidak bisa membayar, maka bunganya bertambah. Tidak bisa membayar lagi, bunganya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan akhirnya orang yang berhutang itu sampai kapanpun nggak bisa bayar, Pak. Itu yang disebut dengan riba adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat, Pak. Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba. Adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat, berganda-ganda, Bapak Ibu. Berarti kalau sedikit betul nopo-nopo. Ayatnya kan adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Nanti kalau 100.000, 200.000 betul nopo-nopo. Enggak begitu. Nanti saya jelaskan. Jadi tahapan pengharaman riba itu ada 4, Pak, dalam Al-Quran. Ya. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, jamaah rahimakumullah. Nah, di ayat 129 kemarin yang belum kita tuntaskan tafsirnya, Bapak Ibu. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, di ayat 128 Allah mengatakan, Muhammad, bukan urusan kamu mereka itu bertaubat atau mereka aku siksa, kata Allah. Aku azab sehingga mereka mati dan mereka tidak sempat bertaubat. Itu bukan urusan kamu, kata Allah. Nah, karena semua yang ada di langit dan di bumi ini dalam kekuasaanku, kata Allah. Ya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Kata ulama, tanda kebaikan dari Allah itu apa? Ketika Allah membukakan hati kita untuk bertaubat, lalu dengan itu kita dapat ampunan Allah. Itu tanda kebaikan. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa, kan? Jemaah rahimakumullah. Nah, saat kita terjerumus dalam perbuatan dosa, apalagi dosa besar, lalu setelah itu Allah buka hati kita. Allah buka hati kita untuk bertaubat. Itu anugerah terbesar. Karena dalam ayat ini Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Berarti kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan. Jemaah rahimakumullah. Dan musibah terbesar itu apa? Ketika Allah menutup hati seseorang. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka sehingga mereka tidak lagi mengenal kebaikan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran, Bapak Ibu. Ya, mereka selalu berbuat keburukan dan hati mereka sama sekali tidak terbuka untuk bertaubat kepada Allah. Sampai mati, mereka mati su'ul khatimah dan mereka mendapatkan azab Allah. Na'udzubillah min zalik. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, berikutnya ayat tentang riba. Ayat ini dimulai dengan panggilan yang ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba atau mengambil harta riba dan sejenisnya. Nah, kata ulama, an-najtina berriba min muqtadayatil iman. Sesungguhnya orang yang menjauhi riba, meninggalkan riba, itu tanda keimanan, Bapak Ibu. Karena dalam ayat ini ketika Allah melarang orang beriman untuk memakan riba, Allah panggil iman mereka. Nah, artinya apa? Bahwa
tanda keimanan seseorang itu sempurna, tanda dia di dalam hatinya ada keimanan, Bapak Ibu, dia meninggalkan riba. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua kata para ulama, riba ini termasuk dosa besar. Ya. Riba termasuk dosa besar. Setiap larangan dalam Al-Qur'an dan larangan itu tegas, berarti itu termasuk dosa besar, Bapak Ibu. Ya. Karena riba ini termasuk dosa besar, maka orang yang makan riba atau yang mengambil riba, ya, atau yang menjadi saksi atas riba, maka itu akan membuat imannya terkikis. Nah, imannya berkurang, dia akan kurang semangat beribadah kepada Allah, kurang baca Qur'annya, kurang sholatnya, kemudian kurang jamaah rahimakumullah. Itu salah satu faktornya adalah karena dia makan riba atau menggunakan sesuatu dari riba, Bapak Ibu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan diremehkan riba itu. Nah, baik. La ta'kulur riba, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba. Riba itu apa, Pak? Pokoknya itulah, ya. Nah, riba ini artinya tambahan. Dulu riba dikaitkan dengan sesuatu pinjaman yang ada tambahannya saat pengembalian, Bapak Ibu. Itu riba. Baik, tapi ulama menyebut riba ini ada dua macam. Ada riba fid duyun, ada riba fil buyur. Ya. Riba dalam hutang piutang, ada riba dalam jual beli. Nah, riba dalam hutang piutang itu disebut dengan riba qard. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, misalnya pinjam uang 1 juta tapi mengembalikannya 1 juta lebih. Nah, lebihnya itu disebut dengan riba, jemaah. Dan ini termasuk kezaliman, ya, karena orang pinjam itu kan butuh uang. Orang yang butuh itu berarti dia tidak mampu, Bapak Ibu. Ketika dia harus mengembalikan lebih, berarti dia termasuk orang yang dizolimi, dicekik oleh orang yang kaya, jemaah rahimakumullah. Nah, jenis riba pinjaman ini kalau zaman sekarang ya banyak, Pak. Zaman sekarang ya pinjam duit misalnya 100 juta, ngembalikannya 130 kalau di total, atau 150, itu riba. Ya. Atau gadai juga riba nih, Pak. Banyak orang sekarang temannya butuh duit, dia punya mobil, butuh duit 30. Oke, kata teman yang satunya, saya kasih pinjam 30 tapi mobilnya itu gadaikan ke saya sebagai jaminan. Ya. Lalu mobilnya itu dipakai, Pak, dipakai keluar kota, bahkan sampai ke Jakarta misalnya. Ini nggak boleh, karena ada unsur mengambil manfaat dari pinjaman tadi. Imam Hanafi, Pak, saya pernah cerita mungkin di sini. Imam Hanafi itu pernah nagih hutang ke seseorang. Lalu beliau berdiri di depan rumah orang itu di bawah teriknya matahari. Padahal di samping rumahnya itu ada pohon yang bisa dibuat untuk berteduh. Ada orang lewat, "Wahai imam, kenapa engkau berdiri di situ? Bukankah di sebelah ada tempat yang teduh?" Kata Imam Hanafi, "Orang itu punya hutang kepada saya, dan saya sekarang datang untuk menagih hutang. Saya takut riba kalau tinggal di situ. Kalau diam di situ takut riba. Karena apa? Mengambil manfaat dari pinjaman." Itu loh, Pak, nggak mau beliau. Kalau kita kan enggak, Pak. Ya kan? Begitu itu beliau nggak mau, Bapak Ibu. Ya rahimakumullah. Ya kan? Subhanallah. Itulah kehati-hatiannya para ulama. Ya kan? Kemudian termasuk juga kecuali kata para ulama jika tidak disyaratkan. Jika tidak disyaratkan dan pihak peminjam membolehkan. Kata yang minjam, "Gak apa-apa, Pak, mobil saya dengan pakai kemana biar nggak tekor akinya," gitu kan. Itu betul nopo-nopo. Tapi kalau dari awal disyaratkan oleh yang meminjam, oleh yang meminjamkan, kata dia, "Saya mau kasih pinjaman ini 30 juta dengan syarat mobilnya saya pakai." Ini nggak boleh, Pak. Ini ada unsur riba. Rahimakumullah. Ya. Kemudian termasuk riba dalam jenis qard, ya, hutang piutang, kalau tidak bisa bayar maka bunganya bertambah. Kalau bisa bayar nggak ada bunganya. Kalau nggak bisa ada bunganya. Ini riba jahiliyah, Bapak Ibu. Ya kan, riba jahiliyah. Apalagi yang termasuk riba dalam hutang piutang.
Kredit, ya kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, menggunakan pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga itu bukan membelikan tapi meminjamkan. Bukan membelikan itu Pak, meminjamkan. Kecuali pihak ketiga itu membelikan. Kalau dia membelikan berarti bukan pihak ketiga lagi. Dia menjadi pihak pertama sebagai penjual dan kita sebagai pembeli. Nah, itu namanya kredit syariah, Bapak Ibu. Ya. Kredit syariah begitu. Jenengan punya uang banyak, ada teman jenengan butuh mobil, kata jenengan mau beli mobil Pak ya? Iya. Tapi saya nggak bisa cash loh Pak. Saya bisanya nyicil. Per bulan berapa jenengan nyicilnya? 10 juta. Oke, saya belikan mobilnya. Saya belikan ke dealer, dibeli, dibayar kontan. Setelah itu dibilang, Pak, ini mobil saya jual ke jenengan harga 150 juta, dicicil selama 3 tahun, per bulan sekian. Itu syariah, Bapak Ibu. Ya, syariah. Tapi jarang ada orang begitu, jemaah rahimakumullah. Ya. Karena jargonnya orang sekarang, kalau nggak riba mana bisa jual, mana bisa beli rumah. Kalau nggak pinjem ke bank mana bisa beli mobil. Nah, itu ucapan yang membuat orang kemudian berlomba-lomba untuk pinjam ke bank supaya bisa beli rumah, beli mobil, jemaah rahimakumullah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya ini termasuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah ya. Beli rumah tanpa pinjam ke bank. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Beli rumah tanpa pinjam ke bank. Allah kasih jalan. Kalau kita punya komitmen, sabar dan bertakwa, Allah kasih jalan. Jemaah rahimakumullah. Kadang kita ini kurang sabar. Pengen segera punya. Coba nabung dulu, sabar, beli mobil harga berapa? 20 juta dulu. Kita pengennya langsung yang bagus. Nanti naik sedikit lagi yang 30, naik grade lagi sampai nanti naik ke Alphard dan seterusnya lah. Itu kalau duitnya ada jemaah Allah. Baik. Cuman ulama modern ini beda pendapat. Walaupun saya nggak setuju dengan pendapat yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Tapi ulama-ulama modern ini mengkaji Bapak Ibu, karena bank itu ada 200 tahun yang lalu. Berarti jauh setelah Nabi, setelah sahabat, setelah para ulama salaf. 200 tahun yang lalu, jamaah rahimakumullah, baru ada bank. Ya. Nah, yang dipermasalahkan oleh mereka itu apakah bank itu, bunga bank itu masuk riba ataukah bukan? Kalau riba jelas haram, Pak. Riba itu jelas haram. Cuman yang dipermasalahkan adalah bunga bank itu termasuk riba ataukah bukan riba. Itu aja. Yang mengatakan itu riba jelas haram. Yang mengatakan bukan riba ya berarti tidak haram. Jemaah rahimakumullah. Menurut jenengan riba atau bukan? Riba. Kok nggak jelas suaranya? Nggak jelas suaranya. Nah, kalau kita ngikuti kaedah asal bahwa setiap pinjaman yang ada unsur mengambil untung, maka itu riba, dan itu dilakukan oleh bank. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, pinjaman, bukan akad jual beli ya, pinjaman, jemaah rahimakumullah. Baik. Tapi pendapat yang satunya bilang begini, bunga bank itu bukan riba. Karena riba itu kan menzolimi. Lah bunga bank itu tidak menzolimi nasabah. Justru dia membantu nasabah. Orang tidak punya uang misalnya, mau buka usaha, uangnya kurang, Bapak Ibu. Dibantu oleh bank, tapi dengan syarat bayar sekian. Nah, kata pendapat dia ini bukan riba, karena riba itu dasarnya adalah menzolimi, mencekik. Bunga bank itu tidak mencekik, justru membantu. Banyak orang yang besar usahanya dengan bunga dari bank, pinjaman dari bank. Ini pendapat yang kedua, ya kan? Ulama modern. Tapi kita tetap berpegang teguh kepada kaedah setiap pinjaman yang ada unsur mengambil untung berarti itu riba. Ini kan simpang siur, Pak. Karena simpang siur lebih baik ditinggalkan. Itu syubhat. Kata Nabi, orang yang soleh itu meninggalkan syubhat yang gak jelas itu, Pak, ditinggalkan.
Kalau kita berani kepada yang tidak jelas, lama-lama kita berani yang jelas-jelas haram. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada riba fil buyu', riba dalam jual beli. Jual beli itu Pak dasarnya boleh atau tidak boleh? Boleh kan? Tapi ada jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang itu 3 faktornya. Yang pertama karena barang yang dijual, misalnya barangnya haram, nah atau barangnya tidak jelas Bapak Ibu. Yang kedua dilarang karena akad. Akadnya mengandung salah satu dari 3 ini, mengandung kezoliman atau mengandung goror, gambling, tidak jelas Bapak Ibu, atau mengandung riba. Ini dilarang Pak. Kemudian yang ketiga dilarang karena ada larangan khusus. Contohnya jual beli di masjid, jual beli saat adzan Jumat, ya. Nah, jual belinya dilarang tapi ketika terjadi tetap sah jual beli itu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi termasuk jual beli yang dilarang adalah ketika mengandung unsur riba. Ya, riba. Yang kedua unsur apa tadi? Gharor, ketidakpastian. Contohnya apa? Misalnya Pak Sigit jual burung, tapi burungnya saya terbang. Burungnya masih di udara. Ustaz, itu burung saya, itu tak jual ke jenengan sekian. Ini nggak boleh. Itu termasuk gharor. Atau jemaah rahimakumullah jual beli ijon. Ya kan? Itu ada di situ ada unsur gharor, ketidakpastian, apakah buah itu akan terus seperti itu sampai panen ataukah akan gagal. Jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian ada yang karena dalam akad itu mengandung kezoliman, Pak. Contoh, misalnya saya datang ke tokonya Pak Anto. Pak Anto jual baju. Terus saya pegang-pegang, kata Pak Anto, pegang berarti beli lo ya. Jadi saya dipaksa untuk membeli. Di situ ada unsur kezoliman, Bapak Ibu, ya kan? Nah, maka ini tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah dilarang karena ada unsur ribanya. Nah, riba, Pak. Ini biasanya tukar menukar barang yang sama jenisnya tapi jumlahnya beda. Nah, ini seperti emas ditukar dengan emas, ya. Emas jumlahnya beda. Walaupun nilai emasnya sama, Bapak Ibu, nilai emasnya berbeda, tapi kalau jumlahnya berbeda ini tetap riba, Pak. Yang sekarang itu adalah tukar rupiah dengan jumlah yang berbeda. Uang 100.000 ditukar dengan uang pecahan 5.000, tapi dapatnya bukan 100. Dapatnya misalnya 90 atau 80. Ini riba, Bapak Ibu. Ya. Ini namanya ar-riba fil buyu'. Jamaah rahimakumullah. Jual beli yang riba tapi diperbolehkan oleh Nabi itu Pak hanya satu. Jangan kalau belajar fikih ada namanya bab aroya. Aroya ini artinya telanjang Bapak Ibu. Karena jual beli ini dikeluarkan dari hukum riba, dikecualikan dari riba. Dia riba tapi dikecualikan oleh Nabi. Aroya. Aroya itu kalau di zaman Nabi, misalnya Pak Anto punya kurma kering, Pak Sigit punya kurma basah, tapi kurma basah itu masih di pohon. Kata Pak Anto, Pak, saya butuh kurma basah karena keluarga saya sakit kena tipes, jadi dia harus makan yang lembut-lembut. Ya, tapi saya nggak punya uang, saya punyanya cuman kurma kering. Nah, saya pengen kurma basah itu ditukar dengan kurma kering ini yang ada di pohon itu. Kata Pak Anto, itu kurma basah itu nanti kalau kering, kira-kira nanti keringnya 3 kilo itu berapa jumlahnya? Ya. Oh, paling 1 tandan, nanti kalau kering dia 3 kilo. Ya sudah, saya tukar kurma kering 3 kilo punya saya dengan kurma basah yang ada di pohon itu. Nah ini Bapak Ibu, ini kan riba juga. Karena apa? Bendanya sama tapi takarannya beda. Sebab yang satu kering, yang satu basah. Cuman yang basah itu ditakarnya nanti ketika diperkirakan nanti kalau kering sama seperti takaran yang kering. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah ini termasuk riba tapi diperbolehkan oleh Nabi dalam hadis pengecualian dengan syarat kata para ulama
dia tidak punya uang untuk membeli kurma basah. Yang kedua, maksimal transaksi 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 650 kilo. Tidak boleh lebih. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, harus takobut, harus kontan. Jadi buah yang di pohon itu harus dipetik saat itu juga. Ya, nggak boleh ditunda besok atau lusa, jemaah rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka walaupun ada sedikit unsur riba di sini dikecualikan oleh Nabi SAW. Karena kurma saat itu termasuk kebutuhan pokok, jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Kemudian riba fil buyu juga terjadi karena nasi'ah. Nasi'ah itu Pak, ditunda pemberiannya atau penyerahannya. Misalnya saya dengan Pak Anto ya, ini kalau secara hukum fikih loh, nggak boleh Bapak Ibu. Misalnya saya dengan Pak Anto nih nuker duit, Pak jangan punya duit pecah 50-an nggak? 2. Ada, kata Pak Anto. Saya pinjam dulu Pak, ayo saya pinjam. Tukar Pak ya, tuker. Saya punya 100, pecahan 100, tukar dulu. Nah Pak Anto ngasih saya 50.000, 2. Tapi yang 100.000 belum tak kasih. Saya bilang nanti dulu Pak ya. Nah nanti dulu. Nah ternyata uangnya nggak ada di saku saya, uangnya nggak ada di dompet, uangnya ternyata di rumah, lupa saya bawa, gitu kan. Ini dalam Islam Bapak Ibu nggak boleh ini. Ini termasuk riba Pak, ya kan? Ini termasuk, menurut jenengan masuk akal nggak ya? Nah, tapi dalam Islam nggak boleh ini, masuk riba Bapak Ibu. Supaya tidak riba, akadnya bagaimana? Hah? Akadnya bukan tuker tapi pinjam. Pak saya pinjam dulu nggih 50. Karena nilai uang itu berubah, jemaah rahimakumullah. Apalagi kalau membayarnya di bulan depan atau tahun depan, ya kan? Dolar sekarang naik Bapak Ibu, rupiah hancur, jemaah rahimakumullah. Tapi orang kampung nggak makan, nggak pakai dolar. Orang kampung nggak pakai dolar, ya orang kota juga nggak pakai dolar, jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Jadi itu riba karena ditunda, Pak. Riba karena ditunda pembayaran. Ini kalau terjadi pada barang-barang ribawi. Pokoknya bahas riba ini agak jelimet jemaah rahimakumullah, ya. Agak ruwet ya. Barang-barang ribawi itu gandum, kemudian kurma, emas, perak, yang disamakan dengan emas uang, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau jenengan nukar gandum dengan gandum itu harus kontan dan harus nilainya jumlahnya harus sama walaupun nilai gandumnya beda, ya, itu dalam Islam. Nah kecuali nukar barang yang berbeda walaupun tidak kontan tidak apa-apa. Misalnya nukar uang rupiah dengan uang dolar, tidak kontan, tidak sama, boten nopo-nopo, jamaah rahimakumullah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan adha'afan mudha'afah, janganlah kalian memakan riba adha'afan mudha'afah. Adha'af ini dari kata dhi'fun. Dhi'fun itu 1 jadi 2. Ya, Pak. Biasanya saya punya HP, lalu HP-nya diduplikat jadi 2, Bapak Ibu, ya kan? Itu dhi'fun. Kalau adha'af itu jadi banyak. Awal HP 1 jadi banyak, Pak. Nah, kalau mudha'afah amat sangat banyak, Bapak Ibu. Jadi Allah menegur orang-orang beriman, memberitahu orang beriman dalam ayat ini untuk tidak makan riba adha'afan mudha'afah, berganda-ganda, berlipat-lipat. Ini sebenarnya riba jahiliyah, Pak. Jadi dulu orang Arab jahiliyah itu kalau mereka minjem uang, ya kan? Ketika mereka tidak bisa bayar saat jatuh tempo, maka ada bunganya. Nah, ternyata setelah dikasih tempo yang lain, ya kan, bulan depan kamu bayar, kalau nggak bisa bayar bunganya tambah. Akhirnya apa? Setiap kali dia nggak bisa bayar, Pak, bunganya tambah, bahkan bunganya lebih banyak daripada pinjamannya, Bapak Ibu. Akhirnya sampai kapanpun dia tidak bisa bayar. Ini seperti bank titil, Bapak Ibu. Ya, bank titil, dimaklumullah, ya kan? Kalau bank yang di konvensional itu bank, ya, bank kantor itu, Bapak Ibu, itu kalau nggak bisa bayar bunganya tambah atau tidak? Hah? Apa tetap bunganya? Oh, nambah.
Oh, denda. Baik ya. Nah, itu sama aja jemaah rahimakumullah. Jadi bunganya tambah sampai lebih banyak bunganya daripada pinjamannya jemaah rahimakumullah. Dan akhirnya orang itu betul-betul nggak bisa bayar, Pak. Ya, dia nggak bisa bayar. Bayangkan dia minjem 100 juta. Saat dia tidak bisa bayar, saat jatuh tempo, ya kan, jadi 150, jadi 100 sekian, sampai jadi 500. Jadi bunganya lebih banyak, dan sampai kapanpun dia tidak bisa bayar. Karena orang dulu tuh kalau nggak bisa bayar, apa yang dia lakukan? Jemaah, biasanya dia bayar pakai anaknya, Pak. Jadi anak-anaknya dijual jadi budak orang dulu. Itu awal ceritanya kok ada budak, Bapak Ibu. Jadi dia punya anak 3, udah anaknya itu dijual karena harga manusia kan mahal. Cuma rahimakumullah. Ya kan, apalagi budaknya itu dia itu seger, cakep, kuat bekerja, tambah mahal, Bapak Ibu. Nah, setelah dia jual, jemaah rahimakumullah, akhirnya anak itu jadi budak. Untuk apa? Untuk membayar hutangnya tadi itu, ribanya, jemaah rahimakumullah. Ketika belum cukup, biasanya dia sendiri yang jadi budak bagi orang yang meminjamkan uang kepada dia, jemaah rahimakumullah. Jadi riba itu betul-betul mencekik, ya, menzalimi orang lain, jemaah rahimakumullah. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Berarti kalau sedikit boleh, karena dalam ayat ini berlipat-lipat, ya kan. Kalau sedikit 200.000, 300.000, ya kan. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena ayat ini bukan ayat satu-satunya yang melarang riba, Bapak Ibu. Tapi ada ayat lain yang melarang riba. Nah, baik, kata ulama, riba diharamkan itu ada 4 tahapnya. Tahap awal, tahap pertama, surah Ar-Rum ayat 39. Ya, Ar-Rum 39. Allah ngasih tahu bahwa riba itu jelek di sisi Allah. Itu aja ma'arahimukumullah. Ya, tapi belum ada larangan yang tegas. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, surah An-Nisa ayat 161. Allah bercerita tentang orang Yahudi yang suka mengambil riba. Ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga ayat ini. Kata Allah, jangan kalian makan riba. Jadi larangan itu sudah mulai jelas, tegas, Bapak Ibu. Kata Allah, janganlah kalian memakan riba adha'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat itu. Berarti yang sedikit masih boleh, Pak. Ya kan? Nah, kemudian tahap yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat adalah Al-Baqarah. Ini sudah kita pelajari, Pak. Nah, ayat berapa itu yang ada ribanya? Hah? Lupa ya. Juz 3. Bentar, saya cekkan dulu. Nah, ini, Pak. Ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Berarti walaupun sedikit tinggalkan, kata Allah. Nah, disinilah dalil Bapak Ibu bahwa yang haram itu bukan yang berlipat-lipat saja. Walaupun sedikit, ya, itu juga dilarang. Bahkan Nabi mengatakan 1 dirham riba itu dosanya lebih besar daripada berzina 30 kali. Ya, Pak. Lebih besar dosanya berzina daripada 30 kali, jemaah rahimakumullah. 1 dirham itu berapa? Bapak Ibu. Perlu dicek ya, sebentar. 1 dirham 4.800 rupiah. Berarti 5.000 lah. 5.000 loh, Pak. 5.000 tok. Riba, tapi riba 5.000 itu dosanya lebih besar daripada berzina 30 kali. Bapak Ibu. Bagaimana kalau 100.000, 100 juta, 200 juta, jemaah rahimakumullah. Nauzubillah min zalik, ya. Maka ayat-ayat ini sebenarnya sudah cukup bagi kita semua untuk meninggalkan riba, jemaah rahimakumullah. Baik. Maka Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tidak ada keuntungan, tidak ada kebahagiaan ketika orang itu memakan riba, Bapak Ibu. Ya. Keberuntungan itu ketika orang bersih dari harta yang haram, jemaah rahimakumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengingatkan neraka di ayat berikutnya. Wattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Artinya kalau kalian makan riba, kalian akan masuk neraka. Apa kalian tidak takut kepada neraka, kata Allah? Maka kalau kalian takut, tinggalkan riba. Ini dalil bahwa orang yang makan riba divonis masuk neraka jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Di surah Al-Baqarah 279, jamaah rahimakumullah, orang yang makan riba itu diajak perang, berarti dia mengajak perang Allah dan Rasulnya. Allah kan sudah melarang nih, haram kata Allah. Kalau dia tetap melakukan, berarti dia kan berani berarti dia mengajak perang dengan Allah. Kata Allah, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasuli. Kalau mereka itu tidak meninggalkan riba, tetap melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasuli, umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasulnya. Nggak ada dosa yang mana Allah mengajak perang pelakunya kecuali riba ini, Bapak Ibu. Kalau zina nggak begitu. Zina, mencuri, apalagi membunuh, nggak diajak perang sama Allah. Hanya satu dosa di mana Allah ngajak pelakunya untuk perang dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa dosa itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian orang yang makan riba itu nanti pada hari kiamat akan bangkit sebagai orang gila, Pak. Orang gila, di dunia aja udah gila. Nanti pada hari kiamat riba, orang yang makan riba itu bangkit sebagai orang gila. Makanya nanti kalau di hari kiamat di padang mahsyar ada orang linglung gila, ya kan? Jemaah rahimakumullah. Berarti dia di dunia makan riba, Bapak Ibu. Ya. Dan gila itu sudah nampak ketika dia masih hidup di dunia. Jangan kalau ketawa sendiri, bicara sendiri. Ya, karena stres mikiri apa? Mikiri hutang ribanya itu, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Baik Bapak Ibu. Ya. Maka di ayat ini Allah mengingatkan kita, wattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka dengan meninggalkan riba. Allati uiddat lil kafirin, yang mana neraka itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya. Wa ati'ullah, kafir itu ada dua, ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir kecil itu orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, orang yang tidak menjalankan hukum Allah, dia disebut kafir juga, tapi yang kecil, yang tidak membuat dia keluar daripada Islam. Wa ati'ullah war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu. Taat, ya kan? Allah larang riba, tinggalkan, Pak. Nggak usah ditanya hukumnya. Orang itu kalau taat, Bapak Ibu, dia nggak tanya hukum. Kita ini kalau masih tanya hukum, berarti taat kita level yang rendah. Ustadz, hukum rokok itu apa, Ustadz? Ya, makruh atau haram? Berarti levelnya rendah itu. Namanya dilarang, berarti ditinggalkan, jemaah rahimakumullah. Perintah juga begitu. Perintah itu, Bapak Ibu, kalau diperintahkan, selama kita mampu, lakukan. Nggak usah tanya hukumnya. Karena kalau kita tanya hukum, berarti ketaatan kita masih level yang rendah, jemaah rahimakumullah. Artinya kalau sunnah kita nggak lakukan, jemaah rahimakumullah. Ya, taat. Jadi taat. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya loyalitas tanpa batas. Disuruh mengasingkan anak dan istrinya, dilakoni. Disuruh nyembelih anaknya, dilakoni. Nggak tanya, Bapak Ibu. Itu loyalitas tanpa batas, kata para ulama. Taat di level yang tinggi. Kenapa Nabi Ibrahim seperti itu? Karena Nabi Ibrahim sadar bahwa semua yang dia miliki adalah pemberian Allah, ya Pak. Kalau saya ngasih mobil ke panjenengan, tak kasih mobil, tak kasih rumah, tak kasih uang 1 M,
Jenengan loyal nggak sama saya? Hah? Pasti loyal banget Bapak Ibu. Saya telepon, Pak ke rumah, datang jenengan ke rumah. Pak ikut pengajian, datang jenengan ikut pengajian. Jemaah rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita tidak loyal kepada Allah? Padahal semua yang kita miliki ini mata, sehingga dengannya kita bisa melihat dan bisa bekerja, ya kan? Bagaimana kita tidak loyal kepada Allah? Ya. Padahal semua yang kita miliki ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masih ada waktu, kita buka tanya jawab. Silakan. Oh. Yang pertama mungkin dia diomongkan di awal. Kalau begini nanti atau nggak ada, tahu-tahu ngasih lebih. Dia mengaku karena merasa dipakai sekian lama itu tentu ada nilainya. Baik ya. Kalau tidak ada perjanjian dari awal, jadi pertanyaannya, orang pinjem duit, saat mengembalikannya dikembalikannya lebih, padahal yang meminjamkan tidak minta. Nah, kata ulama, kalau tidak disyaratkan di awal, ini tidak termasuk riba. Tidak termasuk riba, Bapak Ibu. Tapi kalau yang meminjam itu bilang, Pak saya pinjam duitnya 10 juta, nanti tak kasih 3 juta aja nih, saat mengembalikan, berarti 13 juta. Kata yang minjemin, oh ya. Ya, oh ya gitu kan. Nah, kasih Bapak Ibu, itu riba ya. Ya, kecuali yang minjemin itu bilang, nggak usah kasih lebih, karena itu riba nanti kalau diakadkan di awal gitu kan, nggak usah. Tapi apa? Nggak usah banyak-banyak ya kan, nggak usah repot-repot. Baik Pak. Tapi kalau dia ngasih tanda terima kasih, nah itu termasuk sunnah. Kata sahabat Ali, orang mulia itu memberikan lebih dari kewajibannya, mengambil kurang dari haknya. Itu orang mulia Bapak Ibu. Dia punya kewajiban bayar hutang 10 juta, tapi dia lebihkan jadi 11 juta. 1 jutanya sebagai tanda terima kasih. Ini boleh, jemaah rahimakumullah. Dia wajib bayar zakat 100 juta dari harta yang dia miliki, tapi dia lebihkan jadi 120 juta. Itu orang yang mulia, kata sahabat Ali. Dia memberikan lebih dari kewajibannya, mengambil kurang daripada haknya, Bapak Ibu. Jadi boleh-boleh saja, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, boleh Bapak Ibu. Yang penting tidak ada akad di awal. Ada lagi? Nah, bapaknya dulu sebelah sana. Yang makan riba itu yang memberikan pinjaman atau yang jelas yang memberikan pinjaman, Pak. Oke, ini jelas dulu ya. Jelas adalah karena riba itu kan lebih. Yang mengambil lebih ini siapa? Yang meminjamkan. Terus yang meminjam, yang berhutang, apakah juga dapat dosa riba? Dapat. Karena dia dianggap membantu orang berbuat riba. Ya, karena dia dianggap membantu orang lain berbuat riba, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Membantu orang berbuat maksiat maka sama seperti orang yang berbuat maksiat itu, Bapak Ibu.
Jadi sama Pak, sama-sama dapat dosa ribanya, jemaah rahimakumullah. Cuman yang paling besar dosanya yang minjemin. Kecuali panjenengan kepepet pet itu ya, nggak bisa dapat uang kecuali dengan cara pinjem ke bank. Insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Seperti kasus Aroya tadi Pak. Saya jelaskan tadi Aroya itu kan orang punya kurma kering, tapi dia butuh kurma basah. Cuman dia nggak punya uang untuk beli kurma basah. Hanya kurma kering itu dijadikan sebagai alat tukar, jual beli Bapak Ibu. Ini dimaafkan oleh Nabi. Karena apa? Kurma itu termasuk kebutuhan pokok dan darurat. Jadi kejadian kalau darurat boleh jemaah rahimakumullah. Ya Allah, insyaallah dimaafkan sama Allah. Ya darurat, tapi jangan ketagihan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketagihan. Baik. Ada lagi? Pak silakan. Belum. Bawa Pak dulu. Ini ada argumentasi seperti ini Ustaz. Pinjam uang itu saat zaman modern seperti ini kan ada nilai inflasi. Jadi kita pinjam 100.000 hari ini, kemudian kita kembalikan 3 tahun berikutnya. 100.000 hari ini dengan 3 tahun berikutnya itu nilainya tidak sama karena tertulis nilai inflasi. Beda dengan zaman Rasulullah itu kan menggunakan dirham, kan Pak? Yang tidak mengenal inflasi karena menggunakan nilai emas. Jadi kalau mengembalikan uang 100.000, pinjam hari ini 100.000, kemudian 3 tahun lagi kita memberikan tetap 100.000, artinya si peminjam itu mengurangi nilai yang sebenarnya. Gitu Ustaz. Iya baik ya. Sebenarnya di zaman Nabi itu sama ya. Nilai emas itu dulu pakai emas Pak, mata uang itu pakai emas. Makanya kalau tuker emas itu harus takobut itu kontan Bapak Ibu. Nggak boleh ditunda. Saya punya emas, Pak Anto punya emas, kita tuker gitu kan. Ini harus kontan, nggak boleh ditunda besok lusa karena harga emas bisa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana dengan kasus inflasi ini? Pinjam uang tahun 2010 1 juta, dibayarnya tahun 2020 1 juta, itu inflasinya sudah berapa Pak? Apakah tetap membayar 1 juta ataukah ditambahi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut kaidah fikih Bapak Ibu, ya kan, pinjaman itu harus dibayar sesuai dengan yang dipinjam. Karena ada kesepakatan dari awal, Pak. Ada kesepakatan dari awal. Jadi saya pinjam 1 juta, saya kembalikan. Jadi tapi nggak ada orang pinjam sampai lama itu, Pak. Ya kan? Nggak ada orang pinjam sampai lama 20 tahun, 10 tahun itu, jemaah rahimakumullah. Kalau personal itu nggak ada, kecuali di bank ya. Kalau di bank itu mungkin ada, jemaah rahimakumullah. Jadi tetap tidak boleh. Karena apa? Karena lebih daripada pokoknya. Sebab riba itu dikatakan riba karena dia lebih daripada pokok. Pokoknya 1 juta ternyata dilebihkan walaupun dengan alasan inflasi tadi, jemaah rahimakumullah. Jadi yang pinjam ya kan harus mengerti ini adalah ada inflasi. Jadi dia harus mengembalikannya lebih ya kan, tanpa harus diminta oleh yang meminjamkan. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu. Baik. Atau dengan cara lain, yaitu tidak pakai akad pinjaman, mungkin akad jual beli, ya kan, atau akad gadai, jaminan dan sebagainya. Nah, baik. Jadi tetap tidak boleh. Ya, tetap harus dikembalikan sebagaimana pokoknya, jemaah rahimakumullah. Ibu-ibu silakan. Langsung.
Pinjam tapi ada kalengnya gitu ya, kaleng infak. Mau minta itu takut riba gitu, akhirnya gunakan kalimat infak peminjaman. Secara kaidah fikih tetap riba itu, karena riba itu kan mengambil manfaat dari pinjaman, baik itu manfaat berupa uang tambahan atau manfaat yang lain, Bapak Ibu. Tetap riba itu, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, menurut saya nggak usah pakai seperti itu. Infak saja, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tidak harus ketika ada orang pinjam baru diberlakukan infak, Bapak Ibu. Infak saja, baik ada orang pinjam atau tidak, infak itu tetap berlaku, jemaah rahimakumullah. Ya. Memang agak agak berat. Makanya kata Nabi, akan datang suatu masa di mana manusia itu susah lepas dari riba. Kalaupun dia selamat dari riba, dia tetap terkena debunya, kata Nabi SAW. Nah, itu debu itu, yang tadi ada infaknya itu. Nah, ya apa? Saya menjelaskan saja. Ya, saya hanya menjelaskan saja sesuai hukum fikihnya, Bapak Ibu, ya kan? Nanti masalah apakah bunga itu termasuk riba atau tidak, monggo panjenengan kembalikan kepada kaidah ya fikihnya. Ada ulama mengatakan, oh itu bukan riba, karena apa? Bunga itu justru membantu, bukan mencekik. Sedangkan riba itu mencekik orang yang meminjam. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat lain mengatakan itu riba. Lebih baik ditinggalkan saja. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak pribadi yang mendapatkan tambahan itu kan bukan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan misalnya untuk anggota. Nah, baik. Jadi walaupun itu kembali kepada anggota, tetap secara kaidah itu ya masuk riba. Karena riba itu manfaatnya kembali kepada yang meminjamkan atau kembali kepada masyarakat, tetap riba, jemaah rahimakumullah. Jadi hukum riba itu tidak berubah, Bapak Ibu, walaupun uangnya dialokasikan untuk kepentingan umum, misalnya, jemaah rahimakumullah. Ya, tidak bisa berubah hukum ribanya. Baik. Cuman mungkin perlu diakali. Diakali itu bukan berarti kita merubah ya. Mungkin akadnya bukan akad pinjam, tapi mungkin akad jual beli atau akad bagi hasil, bisa juga. Baik ya. Walaupun tidak memberatkan, Pak, itu secara hukum fikih tetap riba ya. Karena riba itu kaidahnya setiap pinjaman yang ada unsur mengambil keuntungan, baik atas nama infak atau atas nama maslahat atau atas nama dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi saya jemaah rahimakumullah hanya menyampaikan pendapat ulama ya. Ulama modern terpecah menjadi dua. Kalau Muhammadiyah, setahu saya, kalau nggak salah, kalau saya dikoreksi ya. Muhammadiyah itu bilang begini, kalau bank negara nggak apa-apa. Tapi kalau bank pribadi, bank swasta nggak boleh. Jadi dipecah seperti itu. Bank negara itu bank apa, Pak? Ini banyak utang di BRI. Karena paling kecil bunganya, Pak ya. Nama? Bank negara. Oh, berarti sudah berubah itu, Pak. Dulu saya pernah baca, dulu ya, kalau bank negara ada apa, tapi mungkin ini sudah ada perubahan karena namanya ITIA itu ada perubahan. Nah,
Gini, kalau bank konvensional itu nggak jelek, nggak mungkin ada bank syariah. Itu kan logikanya begitu, Pak. Kalau bank konvensional itu nggak jelek, berarti nggak mungkin ada bank syariah. Tapi syariah kita ini bukan syariah Islam, syariah Indonesia. Ya kan, BSI itu Bank Syariah Indonesia. Saya ingin menegaskan. Iya, ya Pak. Tadi kan dikatakan kalau terpaksa baru boleh. Oh, minjamnya. Iya. Ah. Kalau terpaksa. Iya. Kemudian barang yang sudah jadi itu tetap haram apa tidak? Kan kita beli barang terpaksa. Oh, ya. Barangnya ya. Anggap rumah gitu ya. Ya, anggap rumah. Terpaksa. Enggak, tetap kalau darurat terpaksa tidak. Jadi tetap tidak riba ya. Dimaafkan. Darurat. Masa rumahnya mau Karena saya juga dihibahkan? karena saya juga waktu di rumah Heeh. itu tinggal pasang atap, uangnya habis, saya pasang akhirnya uangnya habis Pak, berhenti dulu. Nah, kemudian tukangnya ini kalau tidak ditutup rusak anunya. Berarti harus ini ya, Iya, saya harus pinjem. iya. Itu darurat. Tidak solusi. Kalau utang bang, Pak. Nggak bisa utang bang, akhirnya ngutang. Ya, darurat itu Pak. Baik ya, itu termasuk darurat. Nah, cuman gimana cara taubatnya itu Pak? Jenengan kerja di riba misalnya, habis itu dapat ceramah tentang haram riba gitu kan. Nah, taubatnya gimana itu? Oh, gaji pensiunannya masih diambil. Dia sudah berhenti kan, tapi pensiunannya masih diambil ya. Cara taubatnya tidak harus dikeluarkan semua harta itu Pak. Pokoknya dia berhenti bertaubat kepada Allah, harta yang ada sudah dipakai saja. Karena dalam Al-Quran itu waman ada, siapa yang kembali kepada riba, faulaika ashabun nar, dia adalah penghuni neraka. Kembali, jadi bukan barang siapa yang melakukan riba dan dia tidak mengeluarkan, membersihkan harta ribanya, nggak begitu. Nah, jadi begitu Pak ya. Kalau dibiarkan nanti nggak mari-mari nih Pak ya. Sampun. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.